Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus, menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Yesus diserahkan karena apa? Fitnahan. Fitnahan ya. Udah? Sekarang kita buka di dalam Matius 27:18. Iya, karena dia memang tidak mempunyai dosa sama sekali, Dengar jadi dia harus dulu, difitnah, sayang. sebentar dulu. Karena tidak ada Matius cara untuk dia 27 membawa nomor 18. ke salib Dengarkan kalau saya. dia tidak Matius difitnah. 27:18. Dengarkan saya. Dia tidak ada Matius tidak ada 27:18. cara membawa dia ke salib kalau dia tidak Matius difitnah. 27:18, coba baca. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang paham mana? Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, atau pastor, pendeta, orang Kristen yang hidup ribuan tahun yang lalu? Pertanyaan saya, mana yang mau dipercaya? Pastor, pendeta, Kristen mengatakan Yesus metong di kayu salib untuk menebus dosa. Tapi saya minta data, tidak ditunjukkan. Ya. Saya mengatakan yang menubuatkan Yesus mati itu adalah imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Mengatakan apa? Yesus kedapatan, mereka memfitnah Yesus kedapatan apa? Kedapatan menghasut bangsa mereka untuk tidak membayar pajak. Ini unsur politik, bro. Mereka takut. Mereka takut bahwa apa? Nanti datang bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi, ya, merebut bait suci mereka. Jadi mereka apa? Harus memetongkan Yesus. Karena mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus dipercaya sama orang di sana. Coba. Aduh, tolonglah yang baru naik ini, di-mute dulu. Yang baru naik, siapa Julu loh? Tuh siapa tuh? Aduh. Kak Fitri, saya sudah tunjukkan data Yesus dimetongkan. Itu yang menubuatkan Yesus mati adalah imam-imam kepala dengan mahkamah agama. Pertanyaan saya kepada Anda, tunjukkan data sama dia saya. itu sudah dinubuatkan di Yesus kitab Yesaya. di mana? Dari kitab Oke, Yesaya sudah buka, dinubuatkan, buka, sayang. Buka. Di kitab Buka. Yesaya. Di mana? Di pasal berapa? Pasal berapa? Dari di kitab Yesaya. Oh, jangan suruh saya cari. Kau yang membawa data. Di mana? Tolong yang baru masuk di mute dulu, host. Cemananya, host? Di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Sebentar ya. Iya, silakan. Apa dua? Biar bantu apa dua? Bukakan. Pak Fano jangan dibantu. Mute Pak Fano, jangan ikut-ikutan. Nggak di tas mobil. Kita mau nggak bisa ini. Bentar dulu, kita juga sapa. Ambil kita mau sebentar. Sapa juga yang naik ya. Ini ada Derlina sama Fletin. Ada yang Kristen ini yang naik. Derlina sama Fletin. Ya, Jul, ada yang mau kau sampaikan, Jul? Nggak, aman. Aku pun nggak tahu dijambak ke atas. Iya, karena kau tapping-tapping. Ya, aku bantu sortir Oten di bawah. Fletin Kristen atau Muslim Fletin? Muslim. Oke, Cebi. Kenapa Cebi turun naik, Cep? Mbak Derlina Kristen atau Muslim, Mbak Derlina? Kenapa Bang Handi turun? Nggak tahu, Mbak Derlina. Kalau tidak menjawab diturunkan, Bu. Oke, lanjut. Cebi naik kembali, Cep. Ya, silakan. Di kitab Yesaya pasal berapa? Sebentar saya cari dulu ya. Sabar. Iya, silakan. Silakan. Gak apa-apa, saya sabar kok. Sayang, ya silakan sayang, bisa dibantu. Nah, ini lawannya itu Nora ini. Sayang. Sayang, udah makan? Sayang, udah makan. Kak Fitri, nggak usah diladenin si Nora ini. Nah, emang perbadahian bur aritonang nasadok kan? Waduh, gawat, rasis. Kebetulan di rumah kami aritonang dah, Bah. Nggak usah diladenin. Dia ini orang apa nih?
100 Orang yang udah selamat dia orang yang udah selamat, ya sudahlah. Jangan lagi diajak ke neraka. Kalau memang benar-benar Islam itu agama yang baik, mungkin Nora tidak seperti inilah ya. Mungkin di Jadi agama menurut Anda sebelum Nora nggak baik? Nggak, jadi Nora nggak baik menurut Anda? Nggak boleh dia gitu loh. suka mencaci, suka menghina, suka menjelekkan agama dia sebelumnya. Ya itu. Suka babaho na teh. Jadi kalian mengatakan bahwa Islam itu indah. Apakah ini ajarannya gitu loh? Oh, jadi nggak kamu lihat room-room seperti Agatal? Jangan kau samakan dengan orang lain. Kalau orang lain jahat, kau harus jadi jahat. Enggak, kita nggak jadi jahat. Siapa yang jadi jahat? Terus Kita cara kalian kenapa meniru orang yang jahat? Kami nggak meniru. Saya bilang nggak bercermin. Buktinya dulu. kelihatan kok di sini. Loh. Enggak, Ini Kak Fitri. bahasa Sinora tadi. Udah, Enggak, lanjut Kak. diskusi, Kak Fitri. lanjut. Ya. Kak Fitri, ini memang Diam. Fitri, jadikan alasan pengalian isu. Mana datanya? jangan dibisu-bisukan, Kak. Kok Mana datanya, dibisukan? Kak Fitri? Assalamualaikum. Sebentar. Bang Redsta Kristen Muslim, Bang? Muslim lah. Assalamualaikum dia. Enggak, bukan. Ada gambar salib di foto profilnya. Hoten itu. Ya, udah ketemu Kak Fitri? Atau perlu? Mungkin sebelumnya si Nora ini nggak pernah lah kayak gini. Ibadah kan? Inilah ajaran yang selama itu ini gereja. dia terima. Makanya Oh, dan jangan Tuhan fitnah Yesus. pribadi. Oke. Jangan di sini diskusi, oi. Turunkan aja kalau nggak mau diskusi. Oke, saya dapat ini di Yesaya 53. Gak apa-apa kak. Ini sorry ya kak. Ini saya ini dulu sedikit lagi. Saya juga sudah mau tidur ini anak-anak sekolah besok. Oke, ini saya baca di Yesaya 53. Jadi jangan kamu bilang Nora kalau Tuhan Yesus itu dinubuatkan 1 tahun oleh imam-imam. Oke, kamu itu belum pernah baca Alkitab sewaktu kamu Kristen dari kejadian sampai Jangan fitnah. makanya kamu tidak mengerti. Setelah kamu Islam, baru kamu belajar Alkitab. Kok serang pribadi, aduh. Oke. Serang pribadi. Nah, ini di ayat kelima. Ya, di sini ini tentang kepercayaan. Kepercayaan itu adalah yang paling pribadi, hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan. Sebenarnya agama ini adalah sesuatu yang tidak boleh dijamah. Makanya ketika ada perkumpulan dilarang membicarakan agama, ras. Yesus saja menjama-jama. Ini nggak boleh dijama, gimana sih? Kamu kan bahasanya lain kan? Bener nggak kamu lain? Dibaca Agak lain aja Kak, dibaca aja. Yesaya 53. Yesaya 53. Oke. Siapakah yang percaya? Tapi ini nanti saya takut ini saya yang ke-ban ini ya, karena di sini terlalu sadis, sama seperti kejadian Tuhan Yesus disalib. Udah, aduh. Oke. Langsung aja, langsung aja. Oke, dengerin. Bukan cuma Siapakah yang sadis, Bu. percaya? Ada porno-pornonya juga loh kitab ibu itu. Kamu lebih jelek lagi, ada banyak pedofil di kitab kamu. Iya, baca. Dengerin. Baca aja. Baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Itu Berarti sebabnya dia jelek ya? kalian- Ya, Yesus Ya. jelek ya? Jelek dia. Lanjut. Ya, makanya benar kata Alkitab, kamu tidak memandang Yesus, ya. Ya, karena Ia jelek. dihina. Ya, di sini kan jelek. Ya, teruskan. Ia dihina dan dihindari orang, dihindari si Nora. Siapa yang menghina dia? Siapa yang menghina dia? Si Nora barusan. Nggak dengar kah si Nora barusan Enggak, menurut menghina? Yesaya siapa yang menghina Yesus? Yang menghina Si Yesus Nora. siapa menurut Yesaya? Si Yang Nora. menghina Yesus siapa? Yang menghina Si Nora. Yesus siapa? Saya belum hidup Si di zaman Nora. Yesaya, saya nggak tahu. Yesaya siapa? Yesus siapa? I don't know. I'm sorry. Oh ya? Oke. Karena Ya, Yesus itu siapa yang menghina Yesus disalibkan. di sini? Saya Dengerin. tanya, siapa yang menghina Yesus? Kamu Nah, Yesus salah siapa? satunya. Kamu Loh, salah kaum satunya. Kaum keluarganya di dalam Markus Yesus Kamu dikatakan salah gila. satunya. Loh, di dalam Markus Yesus Benerin. dikatakan gila. Lanjut.
dengerin saya ya. tahu. Yesus ia dihina. Ia dihina. Dia dikatakan kaum keluarganya bahwa dia tuh orang gila. Cepat. Dengerin lanjut ya. juga aku baca dulu. Loh. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Kapan dia sehingga sakit? Orang Kapan dia terbiasa sakit? Kapan dia terbiasa sakit? kamu nggak tahukah dia? Tadi kamu baru baca loh dia diapain sama itu sama. Loh, Ini itu kan pada waktu dia kitab ditangkap. ini nubuatan. Loh, dia, Ini kita dia ditangkap. Waktu dia ditangkap, kamu baca lagi Hello. dong. Iya. Ini nubuatan. Iya, Kamu ngerti kah bahasa nubuatan itu dengar. apa? Makanya si loak dah memang. dengarkan. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, Nora, selamat malam, Nora, Nora. Kau macam betul aja, tengok gue gaya kau makin lama makin jauh. Major, Dia lo Lai. nggak mau dengar. Biarkan dulu mereka lah ya. Nanti Udara. sebentar masuk lah ya. Ini istrimu ya, Major? Istrimu? Iya, kenapa? Oh, Istri diam saya kenapa? dulu. Istrimu. Oh. Iya Bentar, kan. Lai, ya, Lai Major, Laiku bentar ya Lai ya. Parah nanti lakinya. Diam dulu yang lain. Immanuel ini Oke, silakan, silakan. Habis ini saya sama si Nora. Habis ini saya sama si Nora. Oke, mute dulu Lai. Oke, siap. Dia dikatakan Immanuel. gini, Immanuel Kristen ya? Kristen lah itu, nggak ada Islam namanya Iya. Immanuel. Lanjut. Dan yang Nggak, biasa ini, menderita aduh, Nah, kan? kenapa laki-laki nih pakai burung lah, pakai apalah kalian Vivi kalian? Ima. Keluar. Tadi perempuan, loh. Keluar. Lucu kali kau Kak Fitri. Saya dengan kau dari tadi. Kenapa laki-laki ini ikut nyerocos? Mau pakai Lanjut. BH? Lucu kali. Kau dari tadi. Terlalu indah Saya agamamu, motong-motong. sayang. Iya, terlalu indah. Agama kau terlalu apa? Terlalu indah, terlalu jelek agama macam kami. betul aja. Agama kau tuh menjama-jama payudara. Jangan. Makasih pernyataannya. Kita simpan. Iya kah? Iya, karena kami terlalu jelek di matamu. Udah, baca aja dulu. Dan yang biasa menderita kesakitan. Kapan Yesus Ya. biasa menderita kesakitan? Kapan? Nora, ini yang kubaca Kapan? itu nubuatan. Kapan biasa? Ketika tadi yang kamu baca itu dia difitnah sama imam-imam, sama raja-raja. Menderita kesakitan. Nubuatan sayang, nubuatan. Udah aku bilang kau tuh kayaknya nggak tamat. Udah, kau lanjutkan TK, bacanya. kawan. Lanjutkan bacanya, cepat. Nggak tamat kau TK, makanya kau tuh nggak bisa ini. Iya, saya nggak tamat TK. Kan Kau lebih tamat hina-hina lagi. Cepat. terus. Karena nggak mengerti Udah, lanjut. dia. Bahasa Udah, ajaran apa kasih, arti cepat, nubuatan lanjut. apa? Cepat, nomor 4-nya. Udah diam dulu kau Major. Nomor 4-nya. Mana yang tadi? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah. Nah, kamu bacalah. Ternyata kamu pintar. Cepatlah, kau bacalah. Tetapi sesungguhnya penyakit Nah, kita lah yang ditanggungnya. Ya. Terus. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Itulah dosamu tadi. Padahal kita mengira dia kena tulah, ya kan? Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Kamu salah mengira, sayang. Dia itu Udah, sedang lanjut bacanya. Lanjut dulu. Lanjut Oke. aja bacanya, lanjut. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oke, catat ya. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya. Dan oleh ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. That's the amazing Jesus that we have, you know? Ya. Ya. Terus lanjutkan. Itulah Lanjutkan. kehebatan Tuhan ya. Lanjutkanlah. Dengar ini. Kenapa memakai kata domba? Dengarkan ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Sesat seperti domba. Oke? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas? Oke ya? Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Ini jawaban dari kenapa kalian bilang kenapa dia tidak melepaskan diri. Lanjut aja. Iya, Ya? lanjut aja, iya. Ini dia. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke? Ya. Sudah, saya rasa cukup sampai di situ saja. Oke, Kalau- tunggu. Jangan lagi ya, kasih Nora kesempatan ngomong, jangan dipotong. Oke? Tunggu Silakan. dulu, enggak lanjut sampai 10, lanjutlah. Gak boleh dijamah-jamah. Itu 12 ayat kan Nora, 12 ayat itu. Ya, 12 ya, ayat lanjut Yesaya sampai 53. 12. Habiskan dulu. Sampai 12. Ya, saya apa? Oke, silakan lanjut. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Oke, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatnya, karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ya, orang-orang menempatkan Ya. kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jelaskan itu Yesus ya. Ya, lanjut aja. Oke, saya rasa sampai di situ aja Nora. Kalau mau lanjut, Nggak, silakan. lanjut terus sampai habis, sampai ya. habis. Anda yang membuka Yesaya sampai habis. Lanjut. Wah, kamu kok gitu? Lo lanjutlah. Sudah. Kenapa? Jelas Itu sekali kan ya. udah mencret dia tuh, udah mencret. Itu kan Lanjut, udah Pak. mencret dia tuh kalau kayak Mencret gitu. Kak Fitri. Udah Oh, mencret, Kak dia Fitri udah udah kayak gitu mencret. sih, Nora. udah mencret, Kak Fitri. Lanjutlah. Menyerah dia, menyerah. Udah Jelas mencret. ya. Lanjut. Siapa dulu. yang mencret ini? Kamu Sampai Kak habis. Fandi? Udah. Enggak, saya rasa Fitri. sudah cukup jelas tentang Yesus Lanjut. di sana. Lanjut Fitri. Cukup jelas. Kak Fitri ya. lanjut. Oke, saya lanjutkan ya, Waduh, saya lanjutkan. kamu itu sudah nggak punya Lanjutkan. argumen. Oke. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Dia tadi sudah baca sampai data berapa kau? 9, Data nanti berapa kau 10, tadi? 11, 12 lagi. 10, 11, 12 Oke. lagi. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kejam kali Tuhan kau. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ternyata dia mati juga. Umurnya akan lanjut, katanya Amin. penipu ini. Penipu ini katanya umurnya akan lanjut. Mana lanjut? dong. Udah diam bikin dulu. kemajuan dan Kan dia jalan bangkit. karena kau baca longor. Diam dulu. Kan dia bangkit. Sesudah Dia bangkit, susah Nora. jiwanya, Dia bangkit diam di hari dulu, yang ketiga, diam Nora. dulu, diam. Saya baca, tadi kau baca, saya tidak masuk. Sekarang saya masuk. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagian orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita lihat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Saya lihat dulu yang ini ya. Oke, kita lihat yang ini. Ada anak Kau keturunan jangan situ. main-main dengan saya. Ada anak keturunannya situ. Kau tak pintar. Di mana anak keturunannya situ? Diam dulu, Major. Belum waktumu, ini mas perempuan ini. Oke, kau Kak, lihat ya Kak. Nih, apa dikatakan? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Ini keturunan merujuk kepada siapa? Hah? Yesus kawin. Oke, Ya, saya lihat dalam mana keturunannya? Di mana anak keturunan situ? Nah, di Turunan sini. itu pada murid-muridnya, rasul-rasul. Oke, saya buka bahasa Rasul melanjutkan aslinya. pengajarannya. Saya buka bahasa aslinya. Gigi kau, diam kau. Kau tidak tahu baca kau diam kau. Nah, saya buka keturunan merujuk kepada siapa? Oh, ternyata kepada Zera. Zera ini apa? Oh, ternyata Zera ini adalah keturunanmu. Keturunannya benih, anak, cucu, berbiji, anak cucu. Ternyata Yesus kawin, woi. Yesus punya anak. Yesus punya anak. Tunjukkan di mana. Bibirmu kan kemajuan, otak di belakang. Di mana? Longor. Yesus Di mana kawin. Bibir mengatakan? Yesus kawin. Jangan ikut di bawah. Oh, Yesus Ngomel-ngomel kawin. yang di atas saja. My God.
Longor. Di mana Bible Yesus mengatakan punya Yesus kawin di mana? keturunan. Bibirmu kemajuan, otakmu di belakang, Nora. Yesus punya keturunan. Mencret. Ini tadi ganti pepet Nora. Kamar mandi kau Tolong mencret Tuhan kau, Yesus. udah mencret kau. Yesus Udah kawin. mencret kau Nora, kan? Kamar mandi kau udah mencret kau. Nora. Yesus Tumpang punya tangan, keturunan. Kak Fitri, tumpang Yesus tangan. punya keturunan. Kesurupan, tolong. Dalam nama Jadi- Yesus. Jadi kalau mau lawan dia, kalau udah kayak gitu modelnya, udah mencret itu, udah mencret. Ya, Dalam nama udah Yesus. otaknya udah buntu Punya itu. keturunan. Tunggu dulu ya, Jor ya. Aku telepon dulu. Dalam nama Yesus. Ya. Nah, itu Dalam modelnya nama dia. Yesusnya Tunggu dulu hilang. Jor ya, aku telepon dulu. Keturunan. Badua. Oh, Keturunan. Tuhan Yesus. Yesus, siapa anak? Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus menjamah Nora. Siapa Tuhan nama Yesus bini? jamah Nora. Maria Jangan, Magdalena. jangan. Di dalam Tuhan Yesus. Apa lagi? Punya keturunan. Oh my God. Yesus punya keturunan. Oh my Oh God. my God. Oh my God. Ternyata Yesus punya Nora keturunan. begitu kalau kesurupan ya. Yesus punya keturunan. Ya, sebentar enggak ada Itu yang Fitri, tahu. turun aja, turun. Biar aku ngeladeni, biarin aja, Tuhan biarin. yang dulu- Tidak ada yang tahu Tuhan ini, yang tidak ada- dulu saya sembah tidak ada yang tahu. punya keturunan. Oh my God. Ternyata si Nora suka Oh my kesurupan God. ya. Ternyata. Kesurupan Kak loh. Fitri, Ya. Yesus Kamu punya kesurupan? anak. Tidak. Yesus Ya, punya dia anak. punya anak saya. Oh Saya my God. anaknya. Oh Saya my God. anaknya. Oh my God. Saya anaknya. Keturunannya. Saya anak Yesus di dalam istrinya roh siapa? dan Maria kebenaran. Magdalena yang mencium-cium No. kakinya. Mama siapa? No. Fitri? No. Saya anak Tuhan Yesus. Saya anaknya. Kamu siapanya? Saya anak Tuhan Yesus sayangku. Saya anaknya. Dalam Saya Wahyu bilang 19 nomor 7. menyebut Yesus Bapa saya. Kak. Saya Apa? tunjukkan ya, sebentar. Apa tuh? Sebentar ya. Ya. Saya Saya kamu anaknya ya? Ini Ya. perkawinan anak domba. Udah tahu tak Nora? Perkawinan anak domba, Badua. Iya. Ya, nanti marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari Haleluya. perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya saya, Kak. Telah siap sedia. Saya mau, Kak. Saya mau. Tidak, kamu tidak Saya mau dikawin kawin sama Kau Yesus. tinggal tidak laku diterima. Bang. Saya boleh kawin. Kau Tidak tawarkan diri diterima. dengan laku kau. Nah, dan kami itu Kalau bukan Yesus pengantin. izinkan Kami bukan. saya nikah dong Kami sama tidak kamu, Kak Yesus. mempunyai Yesus, saling mengawinkan. perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba. Oke, saya tunjukkan sama kau ya. Tidak seperti kamu yang masuk, yang tidak seperti Bang Fandi nanti yang masuk surga ketemu 72 bidadari. Perkawinan anak domba itu tidak seperti itu. Akan kesurupan dia. Bersukacita, bersorak-sorai. Kesurupan. Perkawinan. Bah, kamu Kita tidak tahu mengerti perkawinan ini tentang merujuk perkawinan kepada apa? anak domba, sayang. Kamu tidak mengerti you know tentang perkawinan speak anak English? domba. You know speak English? Yes, What of is the meaning course. wedding? Wedding of Wedding. marriage. What's the No. meaning wedding? That's not the name. Wedding of marriage? What's the meaning? That's not- Marriage. Marriage? Marriage. What's the meaning marriage? Oh my Kalau God. kau sama bahasa Inggris, kau sama bahasa Inggris kau Oh longor my God, Nora. marriage? Oh my Bisa God, makan marriage. jengkol aja kau lihat. Marriage. Gilir nanti. Marriage. Okay. Marriage Okay. in heaven Okay. is Sekarang not about ini perkawinan sex. anak domba. You know? Dan istrinya. Marriage. Dan istrinya, ini istrinya. Diam dulu. Marriage Satu dulu. in Diam heaven dulu, Mardosa. is not Diam talking dulu. about sex. Diam dulu, You know? sebentar dulu. Aduh, It's jangan not masuk like dulu, jangan your dulu. heaven. Nah, That's not perkawinan your merujuk pada heaven. marriage, ya kan? Marriage. Terus ini apa dikatakan? Istrinya. Oke, istrinya ini siapa? Oke, saya cari dulu. Istrinya siapa? Oh, ternyata istrinya adalah Gune. Oh my God, Nora. Ada nama Nora. Yes, Nora is wife. Wife katanya. Woman of wife. Oh, nih, yes. Kok Yes. tidak terkilir Yes. masih biasa makan jengkol kau tak sendiri. Istrinya. Oh yes. Of course. Nora. Buka You want married me? Do Buka you want 2 married Korintus me? 11:2. Yes. Buka 2 Ya. Korintus 11:2. 2 Korintus pasal 11 Perkawinan. ayat kedua. Perkawinan di surga kami itu Coba, apa kata Paulus di sana? perkawinan tentang Kata dia kan seksual. bukan 2 kata seks kan? 11. 2 seperti surgamu. 2 Korintus 11:2. Coba baca di sana apa yang disediakan Paulus untuk Yesus di sana tuh. Sebab aku cemburu kepada Oke. kamu dengan cemburu ilahi, karena aku Gigi telah palsumu, gigi palsumu memperkenankan jatuh, Nora. kamu Gigi palsumu jatuh. kepada satu Gigi laki-laki palsumu jatuh, Nora. dan membawa kamu Kenapa kalian sebagai takut? perawan suci kepada Kristus. Oh my God! Itu untuk apa tuh perawan untuk Tuhan itu? No. Itu untuk apa perawan untuk Tuhan itu? Kami tidak. Katanya bukan ada seks. seksual di Loh, jadi untuk apa wanita perawan untuk Tuhan? seperti itulah Aku. kesucian hati. Loh, Perawan itu- itu diibaratkan kesucian Aku mau hati. kawin. Aku Kami mau tidak kawin, pernah Fitri. diajarkan Kak untuk Fitri, naik ke Kak Fitri, sorga nanti kalau menjadi aku perawan nikah, pengantin. kalau aku nikah, kamu datang ya, saya undang ya. Malas, Saya undang. malas. Kalau Nah, kalau nikah, malas.
Enggak usah. Yesus Malah kawin berapa kali kawin. lagi kau kawin? Berapa kali lagi kau kawin? Yesus Malah kawin. kawin. Dia kan tukang kawin. Oh, when. Udahlah, Yesus kawin. Terima aja lah. Mana ada Yesus kawin? Oh, itu Mana ada wanita Yesus perawan itu Istrinya apa? Magdalena. Jadi wanita perawan itu untuk apa? Wanita perawan itu Oh, cari pula wanita perawan ya. Iya. bukan. Enggak mau dia sama dia janda. Kamu ada janda. Wanita perawan Orang itu dikatakan diibaratkan sama orang dengan mengatakan kesucian dia hati. Kesucian Orang hati. orang mengatakan Bukan bisa kayak kawin. kau yang mencari 72 bidadari di surgamu. Rasis Tuhan Oh ya. yes. Tidak ada seperti itu di surga no, kami. yes, no. Yes. Oh my God, ternyata No, seperti I itu want si to Nora kalau marry. kesurupan ya. Oke. Iyalah, masa Sepertinya saya capek deh siapa sih yang nggak melayani pengen orang kawin sama kesurupan. Tuhan? Tunjukkanlah Siapa kemampuan sih Kak yang Fitri. pengen Tumpang tangan, sembuhkan Nora. Coba Kak Fitri. Bukan. Ya, coba sembuhkan, bisa nggak? Siapa yang kalah nih? Adu mujizat. Sebentar, jangan dong. Ya, silakan Kak Kamu Fitri. datang ke rumah saya bisa. Aduh. Saya bisa buat kamu sampai bertobat. Mau? Waduh. Datang ke rumah saya. Dalam nama. Wah, dalam nama. Atau kamu Fandi sekalian, kamu datang ke sini. Fitri mau pakai ilmu sihir. Ciri-ciri udah mencret gini, kualitas orang gini. Kalau udah mencret kayak gitu, tingkahnya lain-lain. aneh-aneh. Masih kan sudah dia nggak bisa jawab lagi Fitri mau tadi. pakai ilmu sihir. Dalam nama. Saya nggak bisa pakai ilmu sihir soalnya. Nggak bisa lewat online nggak? Tapi pendeta-pendeta bisa online. Ini Kak Fitri kurang imannya kurang. Kurang. Berlian ini Kristen juga ya. Yang penuh kepada Kristus. Tidak, Islam. Saya punya iman Kalau yang kau menerima penuh Yesus kepada Kristus. sebagai juru selamat dan memberi Kamu dirimu kesurupan. dibaptis, sekalipun engkau minum racun maut, Kamu kau akan kesurupan, mengusir sayang. setan-setan dalam namaku. Kau usirlah dulu setan Iya. dalam nama Yesus. Iya. Cobalah dulu. Coba. Kenapa? Oh, kau itu emang kesetanan Usir lagi. setan dalam nama. Yakin Ya, kau apa-apa. lagi kesetanan? Hah? Jangan. Iya. Beneran Ya, kah ini kau usirlah. lagi kesetanan? Kalau memang Iya, kesetanan kamu usirlah, datang usirlah. sini, Saya doain. Saya doain kamu. Doakan. Dalam nama Yesus. Di sini kamu tuh terlalu gila. Dalam nama Kesurupan sih. Yesus. Sudah nggak bisa kamu jawab. Jadi Oke. Back ke Yesaya 53 Dalam enggak apa-apa. nama Yesus. Kembali ke Yesaya Keluarlah 53. kau Fitri. Dalam nama Yesus keluarlah kau Fitri. Puh. Keluar dia kan? Ah. Tentunya Muhammad dah masuk di hatinya si Nora itu. Lebih sakti. Lepas saya. Pemenangnya Kak Nora. Ya, Pemenangnya Nora. Mantap, Tepuk luar tangan di biasa. bawah. Kasih tepuk tangan. Nora. Mantap luar biasa. mana tepuk tangan. Iya, Luar biasa. Iblisnya si Muhammad dah masuk di hati si Nora itu Kak Fitri. Woi, nggak boleh gitu. Saya woi. usir dulu dia. Dalam nama Yesus. Wih. Ini dia. Tepuk tangan Nora. Ah. Lanjut yang lain. Astagfirullah. Lanjut. Jangan diusir. Kalau mayor jangan diusir. Kita tunjukin yuk salah satu tipuan LAI di Yesaya 53. Alfi dari tadi pengen ngebahas ini juga. Ini ya, tadi kan sempat terlewat Yesaya 53:9 kan. Di sini dikatakan hamba Tuhan yang menderita, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dan dalam hatinya ada di antara penjahat-penjahat. Kalau kita lihat di dalam footnote Yerusalem, ya, kata penjahat itu aslinya nggak ada. Dalam naskah Ibrani itu tertulis orang-orang kaya. Nah, kenapa dipaksakan yang tadinya kata asir ya, yang artinya rich, orang kaya, dipaksakan menjadi di antara penjahat-penjahat supaya sama dengan narasi Lukas pada pasal 23 butir 33 bahwa Yesus itu disalib di antara kedua orang penjahat. Nah, perhatikan ya. Lukas menuliskan Yesus itu disalib di bukit yang bernama Tengkorak, di tempat yang bernama Tengkorak di antara kedua orang penjahat. Nah, di sini terjemahannya dipaksakan bahwa ia mati di antara penjahat, sementara di teks Ibrani itu tertulis asir, orang kaya. Nah, apa buktinya Alfi? Di dalam TB2 ini ya, yang telah direvisi terjemahannya, di sana diubah teman-teman. Di dalam Yesaya 53 tadi, butir yang ke-9, perhatikan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Jadi kata penjahat-penjahat itu hilang sudah. Karena kenapa? Itu adalah terjemahan yang dipaksakan. Supaya apa? Supaya dicocok logikan sama narasi Lukas pasal 23 nomor
ke-33 tuh. Begitu ya. Untuk bani-bani pembaca kitab full subtitle, tolong sebelum kalian membaca kitab full subtitle, dilihat dulu footnote-nya. Udah benar nggak terjemahannya? Kenapa bisa berubah-ubah Alfi? Oh bisa bre. Karena Al-Quran pun telah menarasikannya. Di saat Yeshayahu 539 ini mengatakan dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Loh, di sini ternyata udah dirubah. Dan makamnya di antara orang kaya. Jadi gugur sudah. Pada saat Yesaya 539 menyatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan makamnya di antara orang kaya, karena kata dan dia mati di antara penjahat-penjahat itu hilang, maka Lukas 23:33 nubuatannya hilang. Gak ada nubuatannya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Lalu kita ke dalam ini, sorry ya, mungkin teman-teman agak sedikit menyesuaikan aja. Di dalam Yesaya 53 yang ayat 10 tadi mengenai kata keturunan kan Kak Nora ya. Di ayat ke-10. Ayat 10 dikatakan kai kyrios boletai ya. Kata risai auton apotes ya. Pleges ean dote peri amartias puci humon opetai sperma sigma mu epsilon rho mu alpha. Dibacanya sperma, artinya apa? Benih. Itu yang diterjemahkan sebagai keturunan. Keturunan dari benih, bukan keturunan rohani. Gitu bre. Ya silakan Alfi, kembalikan ke Kak Nora. Oke, izin saya sapa dulu. Itu si jenderal siapa dulu? Baliklah saya sapa lagi. Kita dua ya, oke. Tertib Pak Komol Pandi, aku mau lihat. Dulu, saya mau Wih, sapa balas dulu dendam. Kemalku ini. Balas dendam Bukan, atas Kemal. keguguran Ayo. istrinya. Kujang bentar lagi kau, bentar ku telepon dulu ya, bentar ya. Bentar boleh Jor ya. Menceret. Berluap. Lah he. Diam dulu kau, aku sapa dulu yang naik ini. Laskar Kristus, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong, brother. Panggilan pertama. Mau Pengikut Oke. Kristus Yesus 100%. pentuan manusia kan, Yesus kan ya. Oke. Mau rule Ya, Kristen Yesus atau Muslim? Yesus adalah Bentar, wujud dari Allah yang hidup Udah dalam wujud Bang. manusia. Udah bang. Bang Rule, Kristen atau Muslim bang? Panggilan kedua. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Oke, makasih, masya Allah. Waalaikumsalam. Lia ke apa namanya? Salon. Kristen atau Muslim? Lia. Monitor Lia. Oke, yang naik Kristen ya. Silakan, ada 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Biar belajar teman-teman Kristen di sini supaya kenal Gaya Tuhan. gaya kau Pandi kurangi Pandi. Dia tuh merah-merah kau. Karena lah. Sebentar, Nah, ini ini Major aku kalau sudah merah-merah kau. turun. Major kalau sudah turun nanti makan plastik ya. Gayanya selangit. Ditanya mencret. Lanjut Tito Nora, kasih makan plastik si Major ini. Ayo. Kita merujuk kepada fakta sejarah ya. Oke. Kalau kau mau memastikan bahwa Isa itu adalah suatu kebenaran, oke. Coba kau tunjukkan dulu fakta sejarah. Apakah Isa itu ada dalam dunia nyata? Silakan Nora. Bagaimana kau menjelaskan Isa dalam dunia nyata? Silakan. Jangan pura-pura gila kau Nora. Tadi kau masih waras kau. Ya, pura-pura gila dia. 6 bulan, siapkan 6 bulan. Tanda-tanda ini. Kayak ada yang ngomong tapi kok merinding Alfi ya. Nah, kan Itu gini gak kalau udah berkudu aku Alfi. pura-pura gila semua, pura-pura pikir, pura-pura amnesia semua. Ini Pura-pura siapa yang longor. siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Udah longor, sosok senyum. Rumah sakit jiwa menanti Nora ya, rumah sakit jiwa. Ambulan. Kak Nora ada mendengar suara-suara aneh nggak? Masuk angin, mendarat menceret Kak, ini dia. Ini suara Sebentar, siapa? Mafri. Apakah engkau itu Tuhan? Wah, jangan-jangan iya lagi. Tuhan. Oke, ini yang pintar ya. Oke, kau gak ada simu, udah diam dah Nora.
Si Mapi aja. Nanti kau aku tanya, kau tinggal ku telepon dulu, kau bilang nanti. Minta tolong ya kau. Oke, si Apakah Mapi. engkau Si itu Mapi ya. Tuhan? Kayak ada yang nyebut Ayo, Mapi, namaku. Siapa Kak coba Nora? jelaskan dulu kalau memang Isa itu suatu kebenaran, coba jelaskan dulu. Apakah siapa Isa yang ada dalam ngomong? dunia nyata? Silakan. Ada yang nyebut namaku barusan Kak Nora. Siapa? Kok kosong Mencerek komanya? juga. Oke, yang ada ininya, yang bisa tidak menceret siapa? Aduh, Kau merinding pada bulu menceret ketiakku. semua. Tadi gak yang selangit. Menjelaskan Isa dalam dunia nyata nggak ada. Gak ada yang bisa. Apakah Kenapa? engkau itu Tuhan? Oh, Udah jangan-jangan iya menceret lagi. kah? Pempes mau ganti dulu Nora. Udah pura-pura gila kau kutanya. Udah pura-pura gila, pura-pura pikun, pura-pura amnesia kau. Tadi Dewi. ada yang nyebut-nyebut. Oke, Mapi. Tadi Kau genjer, kau ada- bilang sosok Ibrani, kau sosok. Tadi ada yang nyebut-nyebut nama Oke. nabi kita, Coba Kak Nora. jelaskan fakta sejarah tentang Isa. Apakah Isa ada dalam dunia nyata? Silakan. Ayo. Tadi ada yang nyebut nama nabi kita ya Kak Nora ya. Lah komedi Nabi Isa ya? di mentang-mentang ini Gini, kok malu. Nabi Isa kan nggak Masuk dunia disalibkan. goib. Oke, gini Kak Nora, ini aneh. Ini aneh Kak Nora. Ada orang yang mempertanyakan eksistensi Nabi Isa nih, tapi nama gerejanya ada nabi kita juga. Pertanyaanku, coba jelaskan. Oh, iya, itu Isa dalam dunia nyata, Al-Masih. silakan. Oh iya. Gereja Isa Al-Masih itu ada loh. Pertanyaanku, apakah Isa Berarti dalam ada dunia kan nyata? nabi kita Silakan. kan? Gereja fiktif itu. itu. Gereja goib itu. Iya ya. Atau jangan-jangan itu gereja fiktif ya? Nah, Oh, inilah namanya menceret berjemaah. Ini menceret berjemaah namanya ini. Ada rupanya gereja Tadi Nabi kangkung Isa genjer, itu. kangkung genjer. Nah, ini dia. Iya loh, Kak gereja Dewi, Isa Al-Masih itu ada loh. Congor mundur. Coba kita cek ini ada Dewi Boru Purbani. Halo, Oh, Shalom. boleh. Kalau Kak Dewi ini kelihatan ini. Dewi. Halo Kak Dewi. Kak Dewi. Laskar. Laskar. Shalom. Damai. Kau pengikut atau Salon tutup. penyembah Yesus? Pengikut atau penyembah Yesus? Menyembah dan mengikuti Yesus. Satu-satunya Oh, dua-duanya. Tuhan, Juru Selamat. Apapun yang kalian katakan, Lanjut, suatu Mafi. saat Lanjut. semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua. Yes, Yesus Tidak adalah sih. kurios. Betul. Yesus adalah kurios. Lidah siapa yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan? Entah kamu mau Lidah mengaku siapa? sekarang atau kamu akan dibuat mengaku. Karena suatu saat semua lidah akan Wah. mengaku. Ini kenapa sih? Orang kau Kojul. kenapa MBN mengaku? Kojul mau mengaku. Kau akan Ini Nora dipaksa kayaknya untuk MBN-nya mengaku. kambu ini. Kau akan dipaksa untuk mengaku Kak Nora. Iya. Kau akan Waktu dipaksa Yesus mengaku. datang pada kali yang kedua di awan-awan dengan para malaikatnya. Yesus jangan Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Kita dipaksa bertekuk lutut. jangan paksa aku. Mengalami. Aduh, ya bang. Akuilah Kasihan sekarang. sekali aku ngeliatin Nora ini. Aduh, Tuhan kasihan sekali ya. Gak apa-apa Nora. Keserupan ya bang, keserupan. Perasaan dia tadi mau istirahat kok naik lagi dia. Kok Keserupan naik ya. lagi? Kok naik lagi? Iya, gak apa-apa. Kasihan aku ngeliatin Nora ini ah. Kami Kristen sudah terbiasa dengan Biasa seperti apa? itu. Kami Iya. sudah terbiasa. Terbiasa apa? Aduh. Mereka sudah Sejak terbiasa. zaman Kasihan para sekali, rasul, keserupan bang. kalian dengar, sejak zaman para rasul, kalau memang mereka menyaksikan kebohongan buat Kau apa? ada rasul dengar, ya? dengar Kau dulu, ada dengar, rasul? dengar. Rasul Ada apa? dong. Nora, Ada dong. kamu mau Apa? diskusi bagaimana Apa? seperti ini Nora? Kalau kamu mau diskusi seperti ini, Kristus gak akan naik. Kau bilang katanya Yesus akan memaksa Kamu mau kasih saya. Kristen bicara atau enggak? Kalau enggak, semua Kristen kali akan Yesus turun. memaksa saya. Apa hak Yesus memaksa Kamu mau saya? dengar enggak? Emang Kalau saya enggak, semua Bani Kristen Israel. turun. Saya Kayaknya bukan Bani Israel. Bang Laskar Kristus, biar aja nanti dia ketika Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan, barulah dia menangis darah. Keren di awan-awan. Keren. Iya dong. Wow. Kamu nggak tahu kan Al-Quran gimana mengakuinya loh. kehebatan Tuhan Al-Quran Yesus. Seperti seperti Al-Quran Aku lihat ke mengakuinya. atas. Yesus akan seperti menghakimi dunia. aduh. Aku lihat ke atas. Al-Quran mengakuinya. Tidak sekarang saya ngerti Nora. Aduh, Awan mana nih? Awan mana? Awan benar-benar Indonesia, kamu tuh nanti akan awan di sangat Afrika atau di mana? sangat menyesal. Yesus. Awannya di mana? Awannya Jelasin dulu awan mana? awan mana? Di awan. Awan yang mana? Iya, awan Awan, awan yang mana? kamu tahu awan di mana? Kamu tahu awan di mana? Hah? Dari atas, dari Iya. surga sayang. Jelas lah di Tarutung. Tapi Orang kan salibnya kalau aja di di borong-borong Tarutung. punya awan, kami nggak bisa nampak. Jul, di Tarutung. Orang salibnya aja di Tarutung kok. Oh gitu ya. Aduh, kasihannya aku ngeliat si Nora ini. Ah, Nggak, kasihan betul. Kalau Yesus di atas awan.
Iya. Iyalah, Tuhan Yesus di surga nanti dia datang di atas awan menjadi raja. Oke, Kak Fitri, Dan kamu Kak akan Fitri. mengaku Kak Fitri. Yesus adalah Tuhan. Kak Fitri, Kayak awan di dongeng tempat ya. Kak Fitri lagi mendung. Di tempat saya Tidak lagi sekarang, Beda tidak dong. sekarang sayang. Nanti aku ketika jadi Tuhan teringat Yesus cerita tampil loh. sebagai hakim agung. Cerita Ketika Tuhan Yesus Mahabharata. tampil sebagai hakim agung, dia akan melemparkan si Nora duluan ke neraka kalau dia tidak bertobat. Amin. Haleluya. MBN-nya Kami masih menunggu kamu bertobat, Nora. Beresin Kami masih menunggu kamu bertobat dan Tuhan Yesus masih menunggu. Tolong dia melempar aku. Iya dong, kamu yang duluan dilempar. Nora, Muhammad. kami sudah terbiasa bertemu orang Nora seperti nomor Nora ini satu. sudah terbiasa. Iya. Kesurupan kayak kau itu bukan sesuatu yang biasa, yang langka buat kami, Nora. Kami sudah terbiasa melihat seperti kamu. Karena banyak manusia-manusia seperti kamu di muka bumi ini. Ayolah Kak Nora, dipaksa nanti Kak Nora. Iya dong, dipaksa. Dipaksa apa? Itu kebenaran. Itu kebenaran, Nora. Dan kamu akan melihat itu nanti dan kamu akan menangis darah. Kamu sudah tidak mempunyai kesempatan lagi sebab pintu sudah tertutup. Kamu sudah tidak bisa bertobat, Jadi- Nora. Jadi, berbuatlah sesuka hatimu saat ini karena kau akan senang-senang di dunia. Saat nanti di kehidupan kedua Oh ya kau udah akan ada di kita ke neraka. mall yuk Kak Nora, senang-senang dulu Kak Nora. Kita Senang-senang ke mall aja. yuk. Lakukan apa yang mau kamu suka. Andi, Karena kalau Andi, kamu ini seperti narasumbermu itu, kok jadi orang gila semua, kenapa? Diam kau Major, Kesurupan diam dia, kau Bang. Major. Kak Fitri, Kak Fitri. Awan di Jakarta sama di Tarutung kan beda awannya. saya Yesusnya tidak di mana? ditarutung, sayang. Saya tidak ditarutung. Tarutung. Oke, yang di Tarutung ya. Oke, Saya tidak siap. di Tarutung. Yang di Tarutung. Kamu di Jakarta kan? Oke, sekarang izin ya. Beda awan kita. Kita diskusi Awan, lagi. karena hawa awanmu itu pun sudah berbeda dengan hawa awan saya. Kayaknya ini Oh ya, jadi yang di Jakarta Kristen-Kristennya nggak ketemu Yesus ya? Oke, bentar ya. Ini ada evangelis. Bang Maki, Pak selamat Markim pagi. Pos. Pak Markim Pos, Markim selamat Pos. pagi. Tengok jemaat-jemaatmu ini Pak Markim Pos. Halo, Mana? Itoku. Iya, aduh. Ito Nora. Siap. Gimana kabarmu? Aduh, udah rindu saya. Udah lama kita nggak ketemu. Aduh, Sama- jangan merindukan saya. Sama Levandi, Fandi Sinaga. Soras. Bang, marga Sinaga do HP orang. itu anon. Ago yang Eh. menghasilkan hakim merek Sinaga. Habislah kau, dimaki lagi, Pandi. Famili kita itu semua. Ini Fitri. Lagi dote. Famili Aritonang kita. sama Sinaga ya, kakak beradik dari Lutung ya, sama Aritonang ya. Iya. Ate Dan Aritonang, tidak- Buraritonang tidak urut. nak kerasukan. Di Dauruk ini pariban saya karena istri saya horas. baru keluar mata. Horas abang. Horas. Iya, jadi apa ini? Itu ini tadi apa ini? Ya, bisa dijiwai. Itu Nora ini. Saya terlalu bersemangat ketika Kesurupan Yesus dia, memaksa saya. Iya. Ya, memang betul itu pemikirannya, karena pemikiran perjanjian lama seperti itu. Jadi arti-arti jasmani semua seperti Mafri Perjanjian tadi lama. kan. Iya, Emang ada si perjanjian Mafri- lama? Ada dong. Kan kamu tuh kau bilang kau Kristen kah? Kau bilang kau pernah Kak Fitri Kristen. sabar, hargai orang ngomong Kak Fitri. Bapak ini lagi ngomong. Iya. Setidaknya kalau kamu nggak menghargai kami, hargai juga saudara seimanmu. Ya Kak Fitri ya, silakan Pak. Lanjut. Iya. Jadi Mafri tadi ngomongnya itu kan apa? Mengenai apalah awan itu kan Iya. perjanjian baru ini kan sudah makna rohani semua. Jadi perjanjian lama itu makna jasmani, makna hurufiah gitu kan. Oh salah artinya Kak Fitri itu ya, Pak Makim. Gimana? Jadi pernyataan Ya, Kak Fitri ini salah Di tadi awal- awan itu. di awan-awan itu memang betul tempatnya di langit, tapi makna rohaninya itu adalah Roh Kudus. Nah, Ada makna rohaninya, Kojul. ya, jadi di perjanjian lama itu kan orang Israel setelah sampai di padang gurun diliputi tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya Tunggu dulu, Pak. Oh, ada Ya. awan, ada tiang. Pantaslah ada kecelakaan pesawat terus ya kan? Ternyata Dengar nabrak dulu Nora. tiang. Dengar, jangan mulutmu Nabrak begitu. tiang. Dengar dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargai orang lain. enggak Kamu kalau bercanda. dihargai, Katanya ada hargai tiang dulu orang lain. awan.
Ada Dengan- tiang awan itu lucu saya. Tiang awan di mana itu? Ini Tiang jangan dulu awan. bahas agama deh, bahas apa akhlak dulu deh. Jangan dulu bahas tiang agama. awan di mana? Kamu itu hargai orang jangan kau dulu. bicarakan Nora. akhlak. Banyak kali Jangan cerita dulu kau. bahas agama. Bahas Tiang dulu awan ini itu di akhlak. mana? Kamu Itu. kalau menghargai Tiang awan orang, itu di mana? itu orang bisa Tiang hargai awan di kamu. mana? Di padang gurun dulu, di padang gurun dulu, melindungi bangsa Israel dari panas, itu tiang awan di siang hari, dan tiang api di Kayaknya malam diskusi hari. ini terlalu jauh kalau agama. Bahas dulu mengenai Iya. akhlak. Ini Emang akhlak- pada tidak menghargai orang. Kalian Enggak. di sini, Orang Pak belajar akhlak Mevri, dari kitab. Pak Ibu Nora. Iya, orang belajar Kalau akhlak agama tuh terlalu dari jauh. Kalian ini iya. akhlaknya gimana? Orang belajar akhlak Orang itu dari bicara, kitab kalian yang disebut sebagai ketawa. manual book. Kenapa Orang kalau kita bicara, nggak bahas kalian kitab? ngomong. Ini Enggak kalian gini, Bre. nggak hargai Akhlak Kalau orang. Anda Jangan dulu mengatakan bahas agama membahas deh, terlalu akhlak, jauh. ya Akunnya siap. terlalu jauh. Anda kan bilang Belajar kita bahas PPKN, akhlak. Manusia itu belajar akhlak dari manual book tuh, dari kitab. Kenapa kita nggak bahas kitabnya aja? Iya. Jadi apa? Jadi kalau seperti itu tingkahnya itu Nora ini, ya bisa kita maklumi lah. Bisa maklumi dia kadang-kadang kan hati nuraninya kan masih hidup dia. Hati Agamanya nuraninya terlalu jauh. PPKN aja nggak lolos ini. PPKN-nya ini nggak lulus. So tahu kau. ya Jangan bahas agama dulu deh. Terlalu jauh. Nora ambil dulu raport dulu Kak Nora, kasih lihat. Saya dulu masih PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nggak perlu bukan raport. PKN. Orangnya ada di depan Nggak ada loh. Itu PKN. bukti. Iya. Ada bukti. Ya Dapat saya apa, Nora? membawa Gini, akhlak gini. saya pada waktu saya masih Kristen ya seperti inilah dulu ya kan agak susah untuk dilepaskan begitu. Saya ambil alih dulu ya. Iya. Kami orang Kristen Iya. punya etika. Kamu sesudah Yang Kristen yang jemaat awam, yang masih belajar, yang belum tahu apa. Nora langsung berubah loh. Pindah agama langsung berubah kelakuannya. Dengar jadi dulu. barbar. Iya, kan sudah diakui tadi, sudah diakui sama Nora. Tapi Itu lalu saya- ungkapan bentar hatinya. Pak Mamaki, boleh nggak saya Iya. izin ngomong dulu sebagai host di Komal ini? Izin dulu. Ya, Pak. silakan lah. Izin dulu, siap. Gini ya, kita lanjut diskusi. Ini tema ini berubah. Coba deh, aku kasih kesempatan aku bicara host. Kalian lihat ya, Nandar. Bang Laskar di bawah dulu, nanti saya selesai ngomong baru naik lagi ya. Izin ini. Saya sudah hormati kawan-kawan Kristen, termasuk Pak Lai Evangelis Maki, Marlai saya ini. Masa suaranya kecil? Ya, yang Kristen teman-teman kalau mau naik nanti kirim permintaan, kita lanjut dialog. Kita ganti tema, bagus. Ini ada pertanyaan yang saya siapkan. Kristen salah sembah. Nanti itu Nora mulai duluan ya, sama Evangelis Pak Maki, Lai Maki. Silakan, itu Nora. Oke, bagus temanya nih. Ini cocok ini bikin mencerai si Nora. Oke, silakan. Jemaat tahunan diam dulu. Kau ini hanya setahun sekali masuk gereja baru ribut. Ini ada Evangelis Maki loh, pendeta loh. Kau ini. sebenarnya sanggup kapan di? Diam dulu kau. Tahu nggak tema mau apa tema pokok kesesakan napas kau? Ini ada, saya hargai pendeta ini lebih tinggi levelnya daripada lempar congormu itu loh. Ya, enggak Udah salah. sih, model kayak gini kau buat narasumber ini aja dia aja nggak tahu Hargai apa-apa. dulu Pak pendeta ini dari Kristen, hargai dulunya. Kayak mananya kau ini like. Udah Silakan, Pak. lewat tahun baru. Tahun baru kebanyakan makan daging mencret itu Nora mungkin. Tapi Silakan Pak udah pendeta. lewat lah, daging. udah mencret lagi. Aku nggak makan daging, apalagi Oh, P2 ya. di dalam Imamat 11. Yes, Tuhan sudah Gigi palsu mau copot, gigi palsu mau copot Nora, gigi palsu mau ambil itu copot. binatang berkuku belah dengan memama biak. Iya. No, aku nggak memakan babi. No, ya. Tapi Oke, Kristen salah sembah. Ganti onta kan? Tapi ganti onta kan itu. Ganti makan onta kan? Enggak. Di Imamat 11 itu Kami makan haram loh sapi, ayam. Loh itu untuk bangsa Israel. Emang kami orang Yahudi, ya kan? Oke. Iya. Yesus Orang Arab Kristen loh. salah Orang sembah. Arab loh. Orang Arab? Silakan. Mana ada dikatakan orang Arab di dalam perjanjian Tanakh? Nah, sekarang Enggak, yang Kristen makan salah onta. sembah. loh. Yang makan onta itu. Loh. Ya, lanjutlah Cok. Cepat kali ngambek, Mbak. Iya gitu tuh. Bukan, kita kan lanjut diskusi. Kristen salah sembah. Yes, karena Yesus mengajarkan sembah kepada satu Tuhan. Nabi Musa, Ya. Nabi Daud,
Bahkan Nabi Isa, Yesus, mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapanya. Bahkan kepada Nabi Musa pun. Nabi Musa selalu mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bahkan di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran 33 nomor 20 dikatakan apa? Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa hidup melihat aku. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah melihat wujud yang namanya Tuhan itu berwujud. Bahkan menjadi manusia itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan, oh ada, Abraham pada waktu itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Tolong kembalikan ke original bahasa Ibraninya, bahwa di situ bukan Tuhan, melainkan malaikat. Jadi nabi-nabi terdahulu, sampai pun nabi sekarang, sampai pun kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat yang namanya Tuhan berwujud. No, tidak pernah. Dan mereka selalu mengatakan, Tuhan itu hanyalah satu. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan berfirman, betul, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ketika dia menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman. Itu adalah sifat Tuhan, yaitu berfirman. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Ketika Tuhan, Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa itu sama. Bedanya Nabi Adam tidak perlu dilahirkan. Nabi Isa bukan karena ada percampuran suami istri. Adam bukan nabi. Ini. Adam. Ya, kau diam aja dulu. Kok kalau mau motong saya, aku turunkan kau, saya moderator di sini. Ya, biar aja dulu. Sebentar, Sesuai agamanya. sebentar Sesuai dulu. agamanya lah. Biar Bukan aja sesuai Nabi agama. Adam. Ya. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW membawa tongkat estafetnya apa? Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Zabur, bahwa Tuhan menjadi manusia. Bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Ishak, Abraham, Yakub itu adalah manusia. Dan menamai dia di Yesus. Tunjukkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Ini gabrol. Kenapa? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Ketika Bapak siapa nih namanya? Bapak Mangkipos Ito, ketika Ito berludah, apakah ludah yang keluar dari mulut Ito itu adalah Ito juga? Tidak, sumbernya memang dari Ito. Perkataan itu sumber dari mulut Tuhan. Tetapi ketika mulut Tuhan sudah berkata, keluarlah firman itu, sudah, itu bukan menjadi Tuhan lagi. Ini gabrulnya Kristen. Jadi saya mau bertanya, kenapa Kristen menyembah manusia? Ya, Nora. Jadi begini. Sebenarnya tadi itu sudah ada Kristen yang bisa menjawab, tapi setiap kali mereka menjawab, kalian ketawa. Izin ya, saya menghargai Pak Pendeta Evangelis Insinyur A. Makimpo ketimbang jemaat-jemaat bulanan tahunan yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara. Silakan. Silakan itu. Ya, Kenapa ya. manusia Yesus ini disembah? Dari mana perintahnya? Pakai data. Jadi gini, Yesus itu sesuai Yohanes 4 menyuruh kami menyembah Bapa. Bukan Yohanes dia. 4 berapa? Oh, bukan 22. dia. Oh ya. Ya, Berarti bukan Yesus ya. Bukan menyembah dia. Walaupun kenyataannya selama di bumi beberapa kali di ayat dikatakan menyembah dia. Ada beberapa murid-muridnya pun di Matius 28 ada menyembah dia, bersujud menyembah dia. Orang yang kerasukan pun menyembah dia juga, dan ada beberapa lah, banyak itu. Dan mulai lahirnya disembah, orang Majus pun datang menyembah, gembala-gembala pun datang menyembah. Itu. Tetapi Yesus sendiri keluar dari perintahnya adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu.
Yesus sendiri tidak tidak minta disembah karena nanti pada saat kedatangannya kedua kali di situ dia disembah serentak sorga dan bumi, seluruh 4 penjuru bumi serentak menyembah dia pada saat kedatangannya kedua kali dengan satu kata haleluya. Itu ada di Wahyu itu, di Wahyu ya, Wahyu pasal 19 dan di Wahyu pasal 7 ada itu. Ya. Itulah. Jadi menyembah Tuhan, satu Bapa itu. Jadi Yesus memerintahkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan kepada orang Samaria, bukan di gunung ini. Dan kepada orang Yerusalem, bukan di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh dan kebenaran, kalau diuraikan nanti ayat menerangkan ayat, adalah di dalam roh itu kan Enggak. dengan roh kudus. Itu. Pertanyaan saya begini. Kebenaran itu siapa yang adalah menyuruh? firman Tuhan. Sebentar itu. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Di mana datanya? Apakah Yesus minta untuk disembah? Kata itu tidak. Terus siapa kalau gitu yang menyuruh menyembah Yesus? Nanti pada waktu kedatangannya tidak bisa Jangan ditolak. tunggu kedatangan. Bisa Yang menjelaskan. sekarang ini. Sekarang kan Yesus belum datang. Yang menyuruh menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menyuruh? Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam 2 penyembahan. Terus Dan Yesus? Kami 3 kali seminggu. Dan disitulah kebenaran yang Saya tidak tanya berapa kali seminggu itu. Yesus Tuhan bukan? Iya, artinya gini. Enggak tadi itu. pas Biar kita dapat saya poinnya mau itu. Biar menjelaskan kita dapat tadi, poinnya. Poinnya aja saya dulu mau menjelaskan sebentar. tadi, tapi itu potong. Itu potong tadi. Saya mau menjelaskan. Itu memperjelasnya arti itu di dalam tidak terlalu panjang dan tidak masuk. Tidak dapat poinnya. Yesus Tuhan bukan, menurut itu. Begini itu ya, saya menjelaskan itu, saya juga memperhatikan yang 2300 Saya bertanya itu. Iya betul, Yesus Tuhan banyak orang bukan. Kristen di sini. Iya, Kalau Yesus ibu Tuhan bukan. Makanya saya jelas. Kalau soal Itu- ketuhanannya, sudah dinyatakan bahwa Yesus itu Tuhan di Matius 28. Matius Itu. 28 nomor berapa? Matius 28 nomor Ayat berapa? 18. Matius 28 nomor 18. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa apa yang di sorga? Itulah Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Pertanyaan lagi kayak itu Nora. Loh, Itu kuasa apa penguasa. di sorga? Kuasa apa dia di sorga? Segala kuasa Artinya- di sorga Nora. Artinya dia penguasa di sorga. Dia berkuasa apa di dan sorga? bumi. Dia berkuasa apa? Berkuasa apa dia di sorga? Loh, duduk di atas tahta dia. Di atas tahta Bapaknya. Di bumi, apa Dan kuasanya di bumi? Apa kuasanya di bumi? Begini, tadinya di bumi itu adalah penguasanya iblis, penguasa dunia. Oh, Ya, betul. Tukar job Saya sama tidak Inggris. salah itu. Iblis penguasa dunia. nah datang Makanya Yesus. dia setelah Datang Yesus. mati, Yesus datang ke bumi sampai mati Iblis. dan bangkit. Baru kekuasaan itu diambil alih, diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, Bapaknya. Oh, jadi tunggu dulu. Jadi waktu iblis menguasai bumi, itu Bapa mengizinkan. Loh, makanya Pilatus lebih berkuasa daripada Yesus. Saya tidak tanya Pilatus. Katanya dulu Iblis iblis yang yang menguasai berkuasa. bumi. Sebentar dulu. Itu yang bilang. Iblis dulu yang menguasai bumi. Sebelum Iya. Yesus. Ya. Nah, itu waktu iblis menguasai bumi, Bapaknya izinkan. Tuhan Bapa. Memang sudah dijatuhkan di Yesaya sebentar. 40. Lucifer. Saya tanya, diizinkan tidak? Tapi jauh sama kita, Bang. Berarti Au, jauh. Tuhan Jauh sama kita, Bapa Bang. Aduh. Nora. Oh. Nora. Saya ini diskusi sama siapa sih? Sekarang Tadi gini, katanya mau tidur. kamu yang penting Kak Fitri kan, tadi kamu katanya yang kau mau penting tidur. dapat pencerahan. Tidur aja lah udah. Kamu yang penting Aduh. dapat pencerahan. Oh gini, iya. Dengarkan. Kamu Biar saya saya tahu, jawab. kamu selalu mencari orang-orang yang lemah untuk kamu sikat. Kamu mencari orang-orang yang lemah untuk kamu sikat.
Loh, Assalamualaikum ini pendeta warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Ito jawab dulu. Ito tadi mengatakan sama saya, sebelum Yesus ada, iblis sudah menguasai bumi. Betul? Ya, ya. Berarti Allah Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Ya, memang sudah dikuasai iblis lebih dahulu bumi ini. Oh, berarti Nah, iyalah. sebelum datang Yesus, mulai dari zamannya Adam sampai sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai bumi. Iya, sebelum Adam. Sebelum Adam. Iya. Sebenarnya. Tadi katanya sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai. sebelum Cemananya Adam, itu ini. Lebih jauh lagi. Kan Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu. Adam 6.000 Betul, sebelum. tahun yang lalu. Nah, Adam 6.000 sebelum tahun Yesus, yang lalu. saya tanya, sebelum datang Yesus, iblis menguasai bumi tidak? Iya. Nah, berarti Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Dan itu hukumnya karena iblis dijatuhkan ke bumi menjadi penguasa di bumi. Kan iblis itu kan Lucifer mau menguasai, mau menyamai. Jadi waktu yang maha sebentar. tinggi, ingin Jadi waktu menyamai Yesus, yang maha tinggi di sorga. jangan terlalu panjang itu. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja itu. Ya. Jadi waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Masih. Masih ada. Makanya dengan sulit Yesus itu bergerak. Sulit. Iya. Karena iblis Jadi berkuasa, waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Kapan iblis ini sudah tidak ada? Kapan iblis sudah tidak ada? Nanti setelah Yesus datang kedua kali, baru selama 1000 tahun nanti iblis diikat. Disitulah belum masih diikat dia, tetapi tidak berkuasa lagi selama 1000 tahun. Sesudah itu baru jadi diam dulu. Saya sama dulu. Diam dulu, jangan dulu masuk. Dengar dulu. Sebentar dulu itu. Maksud saya begini. Jadi sekarang Yesus sudah datang Yesus, iblis masih berkuasa. Betul? Sampai Yesus diangkat ke surga, iblis masih berkuasa sekarang ini. Disebut penguasa di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, yang mengikuti dia, yang mau menyebut Saya diri tanya, sebagai orang yang iblis ditebus. masih berkuasa enggak? Aduh, enggak paham itu. Iblis masih berkuasa enggak di bumi pada waktu Yesus sudah tidak ada di sini sekarang? Masih dong. Masih. Ya. Oh, jadi apa gunanya Yesus menebus dosa kalau toh juga iblis masih berkuasa? Tidak berkuasa lagi kepada kami yang mau mengikuti dia, yang kepada orang. Iya. Bohong. Kenapa? Bohong, jangan bohong. Tengoklah banyak di luar sana melakukan kejahatan. Itu janganlah kayak gitu itu. Bohong kali kok itu. Iya, begini. Jadi mungkin begini lagi. jangan dianggap begini. Jangan dianggap macet. semua yang beragama Kristen itu adalah yang ditebus oleh Yesus, ya. Harus menyerahkan. Berarti bukan semua. Tapi katanya Yesus menebus dosa umat manusia. Kata itu lagi tidak semua. Gimana itu? Di penebusan itu perlu dijelaskan. Arti penebusan supaya pemahaman orang-orang Muslim tidak salah. Arti penebusan itu. Yang penebusan itu kan Yesus itu. Berarti Yesus menebus dosa itu bukan untuk umat Kristen semua. Hanya sebagian. Untuk orang berdosa. Anda kan tidak pernah mengaku berdosa. Anda Tapi katanya bukan untuk orang Kristen semua. Merasa suci semua, tidak pernah mengaku berdosa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, waktu Yesus dimetongkan di kayu salib, Bapaknya kemana? Bapaknya di sorga dong. Makanya Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, jadi waktu anaknya yang dikasihinya ini dimetongkan, Bapaknya diam aja, nggak peduli?
Ya memang begitu hukumnya kan, karena begitu besar. Jadi kalau kasih Allah. itu anak itu, iya kan, misalnya dipukul orang, itu biarin aja gitu. Loh kan sudah ditumbalkan, bahasa dunianya ditumbalkan. Iya, karena memang Nah, Nora, etikamu kau jaga. Kalau kamu manusia, etikamu kau jaga, Nora. Jangan orang gila kau. Kesurupan, Iya. Iya, kesurupan. begini. Jin putih masuk. Kita maklumi Udah gini aja. aja, gini aja Pak Pendeta. Biar gini, serahkan pada saya aja, pada saya. Kalau nggak berimbang, ini botol ini aman. Kalau Anda belah dia, kehormatannya turun. Serahkan sama saya. Kan aja dulu, ya. Ini kan siapa apa ini? Dia monolog, bertanya terus. Iya. Iya. Coba kamu buka dulu. Iya, Buka dulu ayat Yohanes 14. Diam kau major, ini saudaramu bilang Tuhanmu ditumbalkan major. Ayat Diam dulu 16. kau. Itu Nora. Enggak. Kamu coba baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Nora. Apa itu? Lagi kesurupan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Akan ini dunia kepada ini sehingga manusia ia mengaruniakan yang anak mau. yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Tidak kekal dengan cara binasa, ditumbalkan. Puji Tuhan, dia menghafal benar ayat Alkitab. Dengan ditumbalkan. Dengan ditumbalkan. Mengganti korban. Mengganti korban binatang. Kalau kamu mengenal Bapak, kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Ini dari rumah sakit jiwa mananya kau lepas dulu ini. Ya, mengganti korban di perjanjian lama. Kesurupan. Artinya gini. Iya. MBN mau obati dulu Nora, sampai komal kau MBN mau obati dulu. 3 kali kau wahai Bapa yang ada di sorga. Iya. Terus anak yang kau kasih Kau coba ternyata dulu, untuk kau kau coba tumbalkan. baca dulu. Inilah kualitasmu Nora, inilah kualitasmu Nora. Udah. Kulanjutkan. Tolong. Kasihan Kalian sih, itu? kasihan dia capek ha. Udah. Sudah ya. Enggak ada itu kau. Sudah kasihan dia, kasihan. Karena di Kelamaan kitab kesurupan Ibrani, dia. di kitab Ibrani Enggak ada dikatakan, attitude dia. karena korban binatang itu balik besok berdosa korban besok Jadi Yesus berdosa kalian korban umpamakan lagi. binatang. Yesus kalian Enggak. umpamakan binatang sebagai korban sembeli. Korban binatang di bangsa Israel menurut hukum Taurat. Coba baca Wahyu 5 nomor 6. Itu aku. Baca Wahyu Jangan 5 lompat nomor dulu lah, jangan lompat dulu lah. Kita Saya bicara bacakan korban dong. dulu lah. Biar jangan kalian mengatakan saya menghujat, ya. Wahyu 5 Enggak nomor ada. 6. Nggak ada menghujat, cuma nggak tahu aja, karena nggak tahu aja. Saya aja membaca kitab kalian aja saya dilaporkan. Enggak lah, Dengar. enggak. Lalu dilaporkan. Baca Iya nih. kan, karena- Maka aku melihat sebentar itu. Saya baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini anak domba siapa? Yesus. Seekor ini apa? Binatang apa manusia seekor? Iya, memang kan wahyu ini kan apa? Kalau tidak dibukakan itu kan begitu, kan perumpamaan semua. Tadi kau kan sudah baca ayat Yesaya Nora. Penuh arti rohani ini, makna rohani. Jadi dengarkan ya, termasuk terutama untuk mualaf ini. Jadi dengarkan dulu, perjanjian baru ini full dengan arti rohani. Mulai kejadian. Jadi sudah arti anak rohani, domba itu sudah merujuk banyak. kepada Yesus. Terus Ya. seekor itu kepada binatang apa manusia? Seorang anak domba atau seekor anak domba? Berarti itu merujuk kepada binatang. Ya, begitu murid-muridnya bertanya, kenapa kepada mereka engkau mengajar dengan perumpamaan, sedangkan kepada kami tidak? Karena mereka tidak mengerti, tidak mempunyai Kenapa? iman. Pertanyaan saya begini. Kenapa Yesus Ya. dikiaskan kepada binatang? Ya, itulah perumpamaan untuk Anda yang tidak punya iman. Gini loh, Karena kepada kami tidak dengan binatang lagi, sudah langsung. Itu Sudah langsung, dengar ya. itu dengar dulu ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau kau mau cari Bapak, kau buka dulu Yohanes 14 ayat 8. Kau buka dulu di situ. Kalau kau mau mengenal Bapak, kau baca Yohanes 14 ayat 8. Diskusi jangan monolog, diskusi yang buktikan bahwa iman yang mana yang benar gitu loh. Ini kan Kristen salah sembah. Iya. Oke, kalau kamu salah sembah, oke, yang benar siapa yang disembah? Nah, Ayo. kau baca dulu nih. Ya, Oke, Menurut kalau orang Yesus- Kristen salah menyembah, yang lain disembah siapa Nora? Ayo. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3.
Hidup Oke. yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa Engkau itu ya Tuhan yang benar? Ayo. Oke, siapa itu? Siapa itu? Tuhan yang benar itu siapa? Bacalah kau kitab kau. Iya, Tuhan yang benar siapa? Ya, itu jangan Dan Tuhan yang Yesus benar siapa? adalah salah. dan Dia Yesus jangan adalah Oh, dengar, diam. Benar saya benar. Tuhan yang benar siapa orang? Yesus adalah Ya, ini. Yesus Dia adalah- gampang bisa, Mang. Makanya ini nggak ada Tuhan. Oke, Tuhan yang benar Yesus siapa orang? adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang benar siapa orang? Utusan. Nggak bisa dia, Mang. Jadi kalau Amang nggak bisa menyerang orang itu, biar kami yang turun gitu loh. Iya, iya. Jadi udah orang nggak ada itu. Ya saya lanjutkan. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya utusan dari sorga ya. Sedangkan yang di bumi ini semua dialah yang mengutus. Dia kalau disebut nabi, kalau nabi yang benar adalah atau rasul yang benar, atau guru yang benar, atau penginjil yang benar, evangelis yang benar, atau gembala yang benar, 5 jabatan itu harus diutus oleh Yesus. Dan ada kriterianya. Ya, Wah. saya bacakan ya. sebutkan Saya bacakan. satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Ya. Yuk, Yuk. yuk. Semua itu kan Yesus masih di sorga. Semua Sebutkan 72. satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Nabi siapa? loh, Setelah, tidak ada nabi setelah Kan ini kan konsepnya kan oleh Kristen Yesus. salah sama. Ketika Yesus Sebutkan di satu sorga. nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Kalau Yesus pernah mengutus nabi-nabi. Satu aja. rasul yang Kamu kok diutus jaga bukan Nora nabi. etikamu. Gini Bukan aja, Mang. Dikatakan di Biarkan dia dalam sama saya kitab aja. kau, Kalau kayak gini Anda Yesus dipermainkan mengutus gini. Nabi. Memang dia ini nggak bisa Yesus jawab. Nabi. Sebutkan Jadi- satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Dengan satu pertanyaan tadi, siapa Tuhan yang dikatakan Yesus? Dia udah melompat itu. Iya. Major, kau diam dulu, kalau Major. berdiskusi, Ini dan Pak ilmunya ini. Pendeta loh, Pak Pendeta Evangelion Insinyur Amakem. Kalian ndak ada hormat-hormatnya sama pendeta. Kalian diam Itu dulu. gini, kalian, ya, si sabar. Nora Lanjut, lanjut. berperilaku seperti itu depan pendeta gini, walak nggak? Dan kau nggak dekat gitu. Itu nggak wajar, itu nggak wajar kau kalau. Oh, banyak kali baper Manusia kau. kotor berperilaku kayak orang gila kayak gini Baper lah. kau. Kau Oke, kau sama saya. Yang Kau sama saya, yuk. kerasukan. Kau sama saya, yuk. Kan itu satu Kau nabi sama saya. saja yang pernah diutus oleh Yesus. Satu Ya, nabi saya saja. bacakan dulu lah. Kerasukan. Karena mungkin Nabi di Perjanjian Lama tidak masuk akal itu diutus oleh Yesus, ya. Tapi Saya bacakan bertanya. dulu. Efesus Di dalam 4 Matius. ayat 11 ya. Dan Sebentar. di sini Ini saya pakai adalah baca, Yesus. saya pakai data itu. Matius Iya, 23 nomor 34. Sebab itu Inilah lihatlah, dulu. aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Satu aja. Matius 23 nomor 34. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Ya kan kalian kan meminta yang hurufiah, yang letterlek. Ya iyalah, emangnya kami mau Saya mau nomor. menjelaskan ayat dulu yang mengenai yang saya katakan ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ia di sini adalah Yesus, baik maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita pemberita-pemberita Injil, evangelis ini ya, seperti saya. Saya Mau- bertanya, maupun sebutkan satu gembala-gembala, nabi saja yang telah maupun diutus oleh Yesus itu. ustaz. Jangan lari kemana-mana. Saya minta nama, Rabi-rabi. satu nabi yang nama nabi di sini nabi, nabi. Matius 23:34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Sebutkan satu nabi saja yang telah diutus oleh Yesus. Jawab. Ya, kalau yang letterlek nggak ada lah. Karena nggak masuk akal Anda ketika Yesus di sorga. Karena Nabi ketika itu Yesus di sorga, berarti Yesus bohong ya? tidak Lama, Nora. Yesus bohong ya. Nora, Yesus kayak bohong. aku yang dimaksud di Bohong sana, ya. bagaimana Yesus sudah Tahu. mengatakan kepadaku Bohong telah Yesus diberikan ya. segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi Kuasa. sudah pada dia. Jadi Apa dia kuasa di mengutus. bumi? Apa Ya kuasa kayak yang aku di aja bumi? keilahian. Apa Aku kuasa itu di bumi? keilahian. Ya, Apa tahu. kuasa Aku Ini tidak tahu kau perjanjian ilahian. lama, Kan Nora. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, tunjukkan satu orang aja makhluk di bumi ini yang pernah dikata mengatakan seperti itu. Tunjukkan Nora, siapa? Yang pernah mengatakan itu. Kuasa apa Tunjukkan. dulu? Loh, kuasa apa yang Tunjukkan di bumi? satu Yesus makhluk aja yang pernah mentok. mengatakan seperti itu, Nora. Kuasa Tunjukkan. siapa yang di bumi? Kuasa siapa? Tunjukkan, Siapa yang tunjukkan. mempercayai Yesus Iya, sebagai tunjukkan. raja?
dulu. Siapa Siapa yang yang pernah mempercayai mengatakan Yesus kecuali Yesus sebagai Kristus? raja? Siapa? Tunjukkan. Siapa yang mempercayai Nabi Yesus sebagai Nabi raja? Isa pernah nggak mengatakan itu? Nabi Isa pernah mengatakan itu? Tunjukkan sama kau. Oke, pernah nggak Nabi Isa mengatakan? Daripada saya turunkan kau. Saya mau darah Tunjukkan. Iya, kau turunkan lah karena mau Kalau dia nggak sanggup diturunkan, Iya nggak. nggak sanggup dia Karena diturunkan. saya tidak ya kan? perlu laki-laki yang begini, bukan tidak sanggup. Saya bertanya Tidak sanggup Nabi siapa? kamu, Nora. Tidak ada. Kamu tuh tidak ada sanggup, tertulis. Nora. Argumentasimu itu Katanya kuasa nol. diam dulu. Nol. Katanya kuasa di surga dan di bumi telah diberikan. Kuasa Ya apa yang memang. diberikan di bumi? Oke, saya baca. Yohanes 8 nomor 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Betala. Pertanyaan saya, kalau dia berkuasa di bumi, kenapa dia takut sama batu? Siapa yang mau Tidak lempar dia? takut dong. Kenapa dia Tapi jadi itulah sebagai kekuasaannya raja? yang Orang Yahudi ditunjukkannya kenapa dia kepadamu, terima sebagai Nora. raja? Mana? Itulah kuasa yang ditunjukkan kepadamu, Nora. Karena dia tidak suka melawan orang. Dia tidak suka menyakiti orang, Nora. Kamu yang takut Coba kepada dulu Nora orang. baca dulu Yohanes 14 ayat Kenapa 8. dia takut sama batu? Kenapa dia takut sama batu? Katanya Iya, segala kuasa Kenapa yang takut sama surga batu? dan di Kok bumi itu telah diberikan salah? kepadaku. Kenapa? Nanti Hanya batunya itu batu nanti saja nongol di dilempar. kepalamu itu baru kau tahu rasa. Nora. Nggak bisa kalau kau Kasiannya jawab. kamu itu, Memang Nora. aku bilang dari awal kau tuh udah Kesurupan kau itu. congor. Nah, kan? Nggak tahu kok Kesurupan udah kau itu congor kesurupan. Dia nggak Iyalah. bisa baca. Nggak bisa Yohanes. jawab kau kesurupan. Nggak bisa jawab kesurupan. Itu langgar-langgarmu Jawab, kayaknya Nabi ya. siapa yang diutus oleh Yesus? Jangan, ini berbohong Yesus. Nabi banyak yang diutus Yesus di Siapa kitab namanya? Perjanjian Lama. Namanya? Nabi Yesaya, Emang- Nabi Yunus, Nabi itu semua Yesaya- karena Yesus Yesaya itu adalah kenal Allah. Ya, Yesaya karena kenal Yesus itu Yesus. adalah Allah. Saya termasuk. Karena Yesus itu adalah Allah. Oke, saya bacakan ini. Oke, saya Ya. bacakan ini. Ya, saya bacakan. Aduh, Silakan. pantesan rumah sakit Oke. jiwa kurang satu pasiennya. Iya, karena saya dulu menyembah Yesus, Orang jadi sudah gila Sanjaya. saya. Nice to see you, Oke. sister. Janganlah. kamu juga Oke, kayaknya saya baca ini. Coba kok. Yesus coba kau ada baca di dulu. perjanjian lama ya. Oke. Yesus ada di perjanjian lama. Saya bacakan ini ya. Ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan Tidak ada ke kata atasmu yang Yesus datang bersama dari sayangku. kaum keluargamu Tapi sendiri. Allah. Loh, katanya Tapi Yesus di Allah. perjanjian lama. Karena di dalam diri Allah itu ada Yesus. Itu nggak masuk akal, orang. Orang itu nggak bisa kau pakai. Kau tuh nggak lulus TK kayak Diam dulu. Kau diam dulu. Kok lulus TK. Kau pintar aja. Kau S3, S4 aja. Kau kepretnya sama aku. Kau baik cita kau. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Ini firman Tuhan kau nih. Firman Yesus ini. Firman Yesus menghukum Daud ketika berzina dengan Batseba, mengambil istri-istri Daud, diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istri Daud. Hebat kali Tuhan kau. Mantap kali Tuhan kau. Buat satu perjalanan baru. Tapi coba kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Oke, izin. Baca dulu Yohanes 14 ayat 8 ya. Siapa dia? Sebentar, yang Kristen ini satu-satu ngomong ya. Kalian ini banyak kali di atas ada 5 orang. Iya. Satu-satu ngomong. Ya, Baca, coba kok. dulu. Yohanes 14. Aku dari Kau tadi baca Yohanes 14. Gini. Kau Ayat baca 8. ya, kau baca. Oke, aku baca ya. Iya, Ah, oke. baca. Kata Filipus, murid Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kesimpulannya, di sini Tidak percaya Yesus- kah? Baca dulu terus. Kau baca terus. kesimpulannya, jadi Tidak percaya kesimpulannya, kah? aku Langsung kau simpulkan. Kesimpulannya, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, itu apa yang aku berarti katakan Yesus kepadamu tidak aku berarti kan? Yesus itu ada di Baca dalam kau, Bapa. baca kau Yesus baik-baik. itu menjelma Baca dari kau jadi- baik-baik. Baca kau baik-baik. Kau jangan modal cerewet di sini. Kau jangan ngajarin saya. Saya ibu gembala. Kau baca baik-baik ya. Tidak percaya engkau bahwa aku Ibu Gembala. Mantap. ibu gembala Mantap. saya dengan Ibu Gembala itu, Ibu Gembala. Nubuatan itu. Nanti Oh my God. Amin.
Balik, murtad Iya, jadi Kasih aminkan di situ, aminkan dia. Gini, Nora. Ibu gembala kok goblok. Kau dengarkan dulu. satu. Kenapa macam Kristen? Hey! Satu. Bani kulub yang tidak disunat. Yang ujung kulubnya masih bau najis kayak telur busuk. Diam dulu. Tidak percayakah engkau? Karena Yesus tidak percayakah engkau? Diam dulu kau Mario. Mario penyembah nonot. Diam dulu kau. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus yang dia lakukan, adakah kau sudah lakukan? Kau udah bersunat kau? Udah bersunat kau? Sudah, kau mau lihat. Hah? Kau udah bersunat kau? Sekarang gini. Kau makan B2 enggak? Kau makan B2 enggak? Kau makan B2 enggak? Bersunat. Coba. Muhammad itu makan babi, anjingnya. Coba aku tanya dulu. Coba aku tanya sama kamu. Dari baca Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di mana dikatakan Yesus di situ adalah Allah Bapa? Gini loh, kau kesimpulannya itu nggak pakai logika, malah pakai dengkul. Jadi kau salah simpulan kawan. Oh, Jadi gini, kalau kau baca itu pakai iman, nggak pakai logika, karena ayat Alkitab pakai iman dengan pakai iman Kristen. Jadi kesimpulannya si Filipus ini bertanya, siapakah Bapak ini selama ini yang dikenal nama? Dikenalkan nama Yesus. Dan Yesus di sini. Sekarang saya tanya, berarti di dalam diri Yesus ada Bapa? Nah, dengar dulu aku bilang sama kau. Jangan kau di dalam. Kau jawab dulu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa? Iya. Tidak percaya Ibu Gembala bahwa tubuhku di dalam ketika Bapa, ketika Yesus menetek dari ibunya, apakah Bapa ikut menetek? Aku bilang sama Bapak menetek juga ceritanya. Di sini kan aku baca ya, Bapak menetek yang mana. Nah, begini, izin saya menjelaskannya. Emang orang juga ini nggak bisa percayakah Ibu Gembala ini bahwa tubuhku di dalam jiwaku, apa yang tubuhku berbuat itu tidak di saya tubuhku bertanya berbuat di luar dari jiwaku. Sekarang saya bertanya sama Bunda Maria, dia menyusui dari ibunya, apakah Bapak ikut menyusui? Oh, jawab dulu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Pertanyaannya, ketika Yesus menyusui, Bapaknya ikut menyusui? Sekarang aku bertanya sama biar saya jawab secara fisik. Ketika tubuhku memegang gitar secara fisik, tubuhku menyentuh gitar, tapi jiwaku tidak menyentuhnya secara fisik. Tetapi walaupun jiwaku tidak menyentuhnya, itu sudah dilakukan jiwaku. Tidak percaya ke Ibu Gembala bahwa yang berkata-kata dengan Ibu Gembala ini adalah gini, dan itu tidak dilakukan di luar jiwaku. Tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa jiwaku. Tubuhku adalah hamba atas jiwaku. Kalau jiwaku gila, tubuhku ikutan gila. Karena itu adalah eksistensi. Kalau jiwaku gila, tubuhku ikut melaksanakan kegilaan jiwa itu. Orang gila di sana itu karena penyakit jiwa. Walaupun jiwanya gila, tubuhnya tetap ngikut loh. Bahkan jiwanya ingin bunuh diri, tubuhnya ikut bunuh diri. Itulah yang membuktikan bahwa tubuh manusia adalah hamba atas jiwa. Demikian dengan Bapa dan Firman. Saya bertanya. Jadi Yesus adalah pelaksana tubuh. Jadi Yesus adalah pelaksana dari Jadi kau banyak kali bertanya kau. Ibu Gembala cuma tanya bersatu. Ketika Yesus menyusui, apakah Bapak Yesus adalah pelaksana dari kehendak Bapa. Sekarang gini, Nora. Kita mengibaratkan aja ya, kalau kau orang bodoh, kau anggap kau lagi sekolah, kau nggak tahu apa-apa ceritanya. 1 Korintus 4 nomor 10 coba kau baca dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Di sini kan Filipus 1 Korintus 4 nomor 10. Enggak, kau baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Kau baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Kalau kau tidak baca saya turunkan. 1 Korintus 4 nomor 10 kau baca dulu.
di sini kan ayat, kan aku ngomong ayat aku. Kenapa kau jadi Oke, ganti ayat? saya turunkan kau. Ya, terima kasih. Kau baca dulu Elia, 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Dari tadi kau congol cacu. Bentar, saya bilang tidak, bentar. Ya, oke. Banyak kali Kristen yang mau naik. Sabarlah kalian. Saya satu betina di sini pula kalian mau hajar saya. Nggak apa-apa, biar kita ganti-gantian itu. Nanti Kang Dito, Saya kan diam kalau lagi itu stres. Iya, mantap. Pak Pendeta luar biasa. Saya memang dulu stres. Kan diam. Mana ada Ya. Saya dulu stres sekali itu. Memikirkan kenapa Tuhan saya bisa mati. Iya. 1 Korintus berapa? Aku nggak bisa membelamu itu, karena kau banyak 1 kali Korintus ngomong. 4 nomor 10. 1 Nah, Korintus nomor 4 nomor 10, 10. saya bacakan ya. Bodoh. Kami bodoh. Maka Karena ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa Apa dia dalam baca ini? Kristus. Apa dia baca ini? Oh, 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 4 ayat 10. Dengar, begini bunyinya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, jadi Kau bodoh. nggak masalah. Kalau menurut kalian saya bodoh karena kalian memahami ini, nggak masalah. Tapi kita tunjukkan bahwa saya bodoh atau tidak. Kita lihat dalam eksistensi manusia bahwa manusia itu terbagi atas 3 unsur. Unsur manusia yang pertama jiwa, tubuh dan roh. Jiwa manusia adalah pemimpin atau yang memerintah dalam diri manusia. Ilmu psikolog mengakuinya. Kalau jiwamu, jiwa siapapun manusia di sini tidak, itu tubuhnya masih gila, ngikut. Sekonyong-konyongnya ngikut tubuhnya. Contohnya, yang gila di luar Coba, sana. kau baca dulu. Yang nomor 13-nya kau baca. Nah, nomor 10 dulu Saya lah. bacakan apa lagi? Kalau Iya, kami 1 difitnah, Korintus 4 nomor 13. 1 Korintus 4 nomor 13-nya baca, bagian 13-nya. Ayat 10 dulu itu. Aku Udah, mau tadi bodoh. udah baca. bacakan. Sekarang topiknya Tetap apa ini? Sekarang Yang topiknya nomor apa? 13. Bapak Firman dan Roh Yang nomor Kudus. 13, yang nomor 13. Saya mau dengar dulu. Kita berdebat. Saya ladeni berdebat. Iya. Tapi ada topik. Ya, nomor 13-nya baca dulu yang nomor 13. Oke, saya bacakan nomor 13 ya. Jangan loncat Ya. ke sana kemari. Oke. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Apa masalahnya? Emang seperti itulah, memang iya. Sama seperti sales, misalnya sales perumahan, sales mobil. Enggak, kok sampah. Itu sama seperti kotoran. Kok Memang sampah? iya. Sama seperti sales, begitulah para pengikut Kristus Fandi, yang harus ambil alih memberitakan Fandi dulu, Injil. Fandi. Begini saya jelaskan. Oke, baik. Izin. Udah, Bang. Penulis Korintus mau menjelaskan. Penulis Korintus mau menjelaskan Bang, bahwa dia sebagai Bang Elia gantian dulu, Bang. Malah khotbah dia. Ya, Bang Johan ini Kristen atau Muslim? Liberty juga ini Kristen atau Muslim? Disapa dulu tuh kawan-kawan yang naik. Nah, saya Kristen saya. Ya, Bang Johan T, Kristen atau Muslim, Bang? Yang teratur lah kita, sudah dewasa semua di sini. Iya, Bang betul. Johan T, silakan ngomong, Bang. Iya. Izin Pak Maki, saya mau naikkan 2 Kristen lagi, boleh ya? Boleh nggak? Saya naikkan 2 teman-teman Kristen lagi ya. Narasumber yang berbobot, jangan kayak gini botol. Diam dulu kau, Lihat Major. napas dia nanti di-kick orang. Diam kok Major. Kalau mau ganggu diskusi di bawah. Jangan ilmunya aja kok naik. Jangan kayak gini botol-botol. Nggak bisa jawab, di-kick orang. Laeku, dengar dulu Lae. Bang Yopi ini Kristen atau Muslim, Bang Yopi? Saya dari Papua, mayoritas Kristen. Ya, berarti Bang Yopi Kristen ya. Salam dari Papua ya, Pace ya. Iya. Oke, sebentar kita naikkan yang lain. Malam semua, shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam. Salam tutup. Oke, izin saya naikkan teman-teman Kristen dulu, tapi kalau bisa tertib teratur, sembari itu Nora rehat. Kebetulan ada saya dan Kang Dito yang bisa membawakan materi. Nanti saya opening statement dulu, teman-teman yang Kristen yang lain kalau bisa di mute dulu supaya tidak berisik
Ya. Bang Yopi izin Bang Yopi jangan ada suara musik karena ini lagi live YouTube juga. Bang Liberty izin saya mute. Nah, ini kita kembali ke tema ya. Kenapa kami mengangkat Kristen itu salah sembah? Karena kami ini kan pembelajar. Kami mempelajari, membaca Bible teman-teman Kristen bahwa tidak pernah ada klaim atau statement dari Yesus sendiri, Yeshua HaMashiach mengatakan, "Oi, saya ini Tuhan, kalian harus sembah saya." Itu nggak pernah, nggak bakal kita temukan di dalam kitab suci teman-teman Kristen. Itu poin pertama. Yang menyebabkan teman-teman Kristen itu menjadi salah sembah. Salah dalam melakukan penyembahan. Nah, kita tahu bahwa Yeshua HaMashiach ini, Yesus Kristus ini adalah tokoh yang mengajarkan kepada manusia yang Tuhan itu siapa. Saya kutip dalil, contoh, ketika Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Lukas 4 nomor 8. Engkau harus. Yesus menekankan harus kau sembah Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menjelaskan kepada manusia bahwa yang Tuhan itu Bapa. Matius 11:25. Kata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus bilang, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Ditegaskan lagi oleh Yesus di dalam Yohanes 17:3. Yesus menjelaskan bahwa kalau kau mau hidup yang kekal, inilah caranya. Caranya itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Siapa itu? Bapa, 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 kata Yesus. Bapa itu tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Kau tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Yesus menjelaskan Bapa, Markus 12:29, Bapa itu Esa, satu tunggal. Nggak ada dua pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Nggak ada. Hoax itu. Itu buatan karangan bapak-bapak gereja, bapak-bapak pendeta. Yang Yesus jelaskan adalah Bapa itu satu tunggal. Esa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Esa itu definisinya satu tunggal. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada. Nah inilah dalil-dalil yang menyebabkan kawan-kawan Kristen ini salah dalam melakukan penyembahan. Silakan teman-teman Kristen ditanggapi, tapi saya utamakan Pak Evangelis Maki, Pak Pendeta. Oke. Silakan Pak Pendeta. Saya izin menanggapi ya, saya duluan ya. Gini Bang Elia, diminta izin dulu sama Pak Maki. Kalau Pak Maki serahkan, silakan Anda, karena saya lebih menghargai beliau di sini yang pendeta. Oke, Pak Magi, saya izin duluan ya Pak Magi, nanti ditambahkan boleh? Boleh. Oh, ya, silakan dulu. Ya. Nah, jadi begini. Kalau pertanyaan tadi tentang bahwa tidak pernah Yesus berkata, "Akulah Tuhan, hanya aku yang bisa disembah," atau "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Yang menjadi pertanyaannya, pernahkah di dalam perjanjian lama atau di dalam Tanakh, di dalam Taurat, Tuhan memperkenalkan diri, Yahweh memperkenalkan diri seperti caramu itu, seperti pola pikirmu itu, dia berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tidak pernah seperti itu. Ada Di dalam Tanakh tidak pernah Tuhan berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." No. Tidak ada secara eksplisit seperti yang Anda Nanti sebutkan. kutunjukkan ya, nanti kutunjukkan. Lanjut. Yang ada di dalam Tanakh, di dalam kitab Taurat tertulis seperti ini. "Akulah Yahweh. Akulah Yahweh, Tuhan yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah menyelamatkan nenek moyangmu, yang telah memilih Abraham, Ishak dan Yakub." Seperti ini. Seperti itu tulisannya. Oleh sebab itu jangan ada padaku Tuhan lain. Jadi ditulis pertama kali, "Akulah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub." Itu pertama. Kedua, "Akulah Tuhan nenek moyangmu." Ketiga, "Akulah yang menyelamatkan kalian dari bangsa Mesir untuk memilih kalian menjadi umatku." Nah, jangan ada padaku Tuhan lain di hadapanku. Kalau dalam bahasa versi aslinya, jangan menyembah ilah lain, ilah-ilah dari bangsa lain, sebab akulah YHWH. Ditulis seperti itu, YHWH. Nah, YHWH ini kalau kita pelajari secara kompleks dalam Alkitab, itu YHWH ini telah datang ke dalam dunia mengambil rubah sebagai manusia. Kalau Kodonditan pernah bilang kan, bisa nggak Tuhan itu yang Maha Kuasa itu katanya menciptakan batu, dan batu